Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam jumpa dengan channel Abah AVTV. Dan marilah kita simak tausiahnya Al-Ustadz Haji Deni Daud Rifai SPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Insyaallah pada kesempatan hari ini atau malam hari ini saya akan membawakan sebuah kajian umum saja, namun masih tetap dengan lingkungan atau luar Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, di mana ada satu pesan khusus atau surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pesan salat yang luar biasa. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berkontemplasi tentang salat kita. Sudah sejauh mana kontemplasi kita ini atau muhasabah kita atau evaluasi kita tentang salat kita dari sejak akhir tadi barangkali sampai hari ini. Tentu harapan kita semuanya sholat yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat, dan kemudian menjadi salah satu ladang amal ibadah kita yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat, dan kemudian Allah menerima sholat kita. Hadirin jamaah muslim rahimahumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua dimensi dalam sholat yang sering kita lakukan, terutama ketika sedang membaca suratul Fatihah, di mana dua dimensi ini atau ada dua dikotomi, ada dua pembagian dalam sholat. Yang pertama adalah versi tentang ketuhanan atau tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah bagian mengenai kita sebagai hamba. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi kemudian salat ini Allah membaginya kepada dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jadi ketika membaca suratul Fatihah dari ayat pertama sampai dengan terakhir, ada dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, ini hak prerogatif Allah. Sejatinya bahwa ketika membaca suratul Fatihah ini adalah dialog yang luar biasa antara hamba dengan Allah. Maka berikutnya saya bacakan hadisnya. Qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim. Qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin. Qala majjadani 'abdi wa qala marratan fawidha ilayya 'an indi 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala.
Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita sebagai seorang hamba melakukan sebuah ritual yang memang luar biasa, saking luar biasanya perintah salat ini yang terus Allah berikan instruksi langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses Isra dan Mi'raj. Nah, karena pesannya Allah berikan langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad bahwa ada nilai-nilai yang sangat urgent penting dalam kehidupan manusia sebagai hamba. Nah, maka prakteknya ketika sholat tidak hanya sebatas kita memperjuangkan sholat itu menjadi ibadah yang baik dari segi syariat, dari segi fikih kita lakukan shallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dimensi lain, yaitu dimensi spiritual secara batin yang mesti kita kejar sebetulnya. Jadi ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu bahwa itu kalimat segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengejauhan paham antara ucapan kita dengan pikiran kita apakah sudah selaras dengan hati kita. Contoh misal, para santri, ada sebuah kalimat ucapan nih, ada 5 waktu sholat. Ketika muadzin menjuru sholat, Pak Dian, Pak Haji Udin, kemudian Pak Haji Indra, kemudian siapa lagi muadzinnya? Pak Ustadz Didin. Muadzin ini menyuruhkan setiap 5 kali sholat. Tapi ada satu sholat yang niscaya ini ada kalimat yang ditambah, yaitu pada sholat subuh. Begini kira-kira, as-salatu khairun minan naum. Coba terjemahkan. As-salatu, bahwa sholat ini khairun, lebih baik, minan naum, dari tidur. Kalau menerjemahkan dan meyakini terjemah seperti itu, murtad kita. Loh, kok bisa sholat lebih baik daripada tidur? Tidak apple to apple kalau membandingkan sholat dengan tidur. Masa iya sholat lebih baik daripada tidur? Maksud dari tujuan as-salatu khairun minan naum adalah as-salatu ba'dan naum khairun minas salati qabdan naum. Tapi terlalu panjang. Mestinya kalau kalian buat as-salatu ba'dan naum khairun minas salati qabdan naum, dipangkas, dirangkum, as-salatu khairun minan. Artinya apa? Sholat setelah tidur itu lebih baik ketimbang sholat sebelum. Dari 4 waktu sholat yang Allah sediakan, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu dilakukan sebelum tidur. Tetapi ada fadilah yang luar biasa pada sholat subuh ini karena dilakukan setelah tidur. Maka muncul kalimat as-salatu khairun minan naum. Jadi sholat saenggeusna urang sare eta leuwih hade tibatan sholat sameme sare. Berarti ada fadilah luar biasa yang dikerjakan umat Islam ketika melaksanakan sholat subuh. Nah, oke, kita tarik dimensinya kepada yang lebih dalam lagi secara syariat. Iya, bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diikuti dengan niat dan diakhiri dengan salam. Ada ruhaniyah yang kita garap sebetulnya, bahwa sholat itu adalah sebuah sebuah ritual, sebuah sarana percakapan kita dengan Sang Khalik. Lalu kemudian di dalamnya isi doa dan sebagainya. Pertanyaannya, ba'da sholat masih gelisah, ba'da sholat masih berdosa, ba'da sholat masih geuleuh ka batu, ba'da sholat kok masih ada pertentangan antara kita dengan pasangan kita, ba'da sholat kok masih bermusuhan dengan anak kita, ba'da sholat kok masih tidak bertetangga baik dengan tetangga kita. Pertanyaannya, sholat apa dan bagaimana? Kan begitu. Ini kan sebuah nilai kontemplasi sebetulnya mesti kita terjemahkan dalam kehidupan. Sholat mah sholat, ngomongkan batur teureun. Sholat mah sholat, kok menjelek-jelekan pemimpin kita. Sholat mah sholat selalu bahwa pikiran orang lain itu tidak selaras dengan pikiran kita gitu ya. Selalu ingin memaksakan kehendak dan sebagainya. Pertanyaannya, ini dimensi seruhannya kita yang mesti kita perbaiki. Itu masuk saya secara pribadi.
apalagi yang memiliki tanggung jawab sebagai imam. Nah maka di garis ini mesti kita preteli sedikit demi sedikit. Jangan-jangan sholat kita belum sempurna, jangan-jangan masih ada yang kurang dengan sholat kita. Karena sholat itu adalah sebuah ibadah utuh yang memiliki parameter, yang memiliki kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, yang kemudian mewajibkan itu semua sehingga sholat itu menjadi sempurna. Contoh, la yasihu, tidak akan sempurna sholat seseorang apabila dalam keadaan najis, misalkan dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas. Oh, maka taharah, perbaiki taharahnya. Dengan apa? Dengan air. Seperti apa airnya? Pembagiannya bagaimana? Secara hukum bagaimana? Pengetahuan bab sholat ini harus secara sempurna, itu bab secara fikih. Dimensi yang lain adalah mengerti apa yang kita lakukan. Kadang orang ke Allahu Akbar, iya mah Allahu Akbar, pikiran ka mana, hati ka mana. Nah, maka berikutnya pertanyaan ngadoa, kunaon Gusti geuningan lila diijabah, kunaon Gusti geuning teu diijabah, kunaon Gusti. Pertanyaannya, ieu salat urang kumaha? Nah, maka sesungguhnya ini hukum alam ya, bahwa ada keterikatan yang sangat luar biasa, baik secara rohani, baik secara lahir, antara diri kita dengan alam semesta. Contohnya, ada sebuah kegiatan urang teh ngadoa, atau urang teh cari tanah abdi, punya modal, punya rezeki, saya mau bikin usaha deh ceritanya. Modal ini mau saya gunakan buat buka kafe. Nah HTT geus nyiapkeun duit, bartenderna geus aya tak Kang Firman cerita, manajerna Pak RT Bopa, bosna Pak Haji Haris sama Haji Ganda cari tanah. Saya investorna dijieun tah di hareupeun Pak Firman teh kafe. Oh digeuna-geuna kafenya, kopinya macam-macam mereknya, dari mulai bongkar sampai garungkan, ya jenis kopinya. Nah, pas HTT, kieu urang teh, duh, laku moalnya usaha teh. Nah, ini kan permasalahan risikonya. Modal aya, tempat ada, SDM mumpuni, calon-calon pembeli banyak, tapi keyakinan kita dalam hati, ya usaha laku mualnya. Nah sebetulnya itu yang akan dijawab. Padahal secara manajerial oke ya, kita lakukan proses keilmuan secara manajemen. Ada yang namanya apa ya, kekuatan secara finansial, kekuatan secara SDM, dipersiapkan, planning rapat lagi seberapa kali. Tapi hati ya laku mual, ini saya tidak laku. Karena apa? Ada keterikatan bahwa kita sudah punya mental block bahwa produk kita itu tidak akan laku. Contoh misal yang kedua, berusaha ingin membahagiakan pasangan kita, bapak-bapak ini yang sudah menikah. Saya beli emasnya, saya beli pakaiannya, saya beli ini itu dan sebagainya. Kemudian pertanyaan hati, duh, pamajikan dan dari maklum tentunya. Nah, ada mental block di sini, nilai-nilai negatif yang sudah kita munculkan sendiri, dan itulah yang kemudian tertuang dan menular kepada orang lain. Berikutnya, kalau memang kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai sumber energi satu-satunya yang tidak akan musnah di alam dunia ini sebelum kiamat datang, yaitu energi. Ini cahaya lampu ini hanya perubahan energi saja, dari energi air menjadi energi listrik, mungkin dari energi uapnya menjadi listrik, ada tenaga angin jadi listrik. Anginnya tidak akan musnah, airnya tidak akan musnah, energi-energi yang lain tidak akan musnah kekuatan itu. Apalagi Al-Quranul Karim yang merupakan sebuah energi luar biasa kepada umat Islam. Pertanyaannya, ini respek atau respon kita terhadap Al-Quran sejauh mana? Sehingga Al-Quran yang kita tampak hanya sebagai sebuah mushaf saja. Silakan itu berapa puluh atau ratus mushaf yang ada di sini. Pertanyaannya, ini energi apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran? Baca tutup, sadaqallahul azim. Kok rasa-rasanya nggak ada getaran gitu dalam hati. Maka
Mesti ada dimensi lain yang mesti kita tempuh. Bapak-bapak, bil khusus saya pribadi Al-Fakir ini apa? Secara ruh, secara batin yang mesti kita sedikit demi sedikit kita perbaiki. Bacaan kita, ya kita belajar Al-Quran, sedang tahsinul Quran, belajar fikih, ya kita sedang belajar fikih. Tapi dimensi secara ruhani, tazkiyatun nufus, secara sufi, ya teh kumaha teh di mana ya Allah salat mas salat dan hati balau. Pernah saya kalau tidak salah memberikan kajian tentang sholat yang berada pada hamba, yang dilakukan seorang hamba terbagi pada 5 bagian. Pertama, orang yang melaksanakan sholat namun mu'aqqab, dia dihukum dengan sholatnya itu. Siapa mereka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum sholat dia tapi dihukum sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Melalaikan sholat. Yang kedua, ada golongan yang kemudian Allah jadikan seorang hamba melaksanakan sholat tapi masih kemudian Allah berikan muhasab. Muhasab itu masih dinilai nih sholat kita mana yang baiknya. Tadi Nabi 3 rakaat teh dimimiti Allahu Akbar, nepi ka salam mana nu ingat ka Allahna, mana nu alusna, ini yang kemudian dicatat sebagai sebuah ibadah. Anu sejenna lapor Allahu Akbar, meyakini bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, dibaca pas ninggal bismillahirrahmanirrahim. Pikiranku terbang di antara bintang. Pikiran malam kemana? Mikiran dunia, mikiran imah, mikiran itu balawang kemana-kemana. Muhasab, dicari mana peluang-peluang ketika sholat, ketika itu punya nilai kekhusyuan, nilai kebaikan, Allah catat. Yang lainnya sudah dilapor. Golongan yang ketiga, mukaffar anhu. Golongan yang ketiga ini sama dengan yang golongan kedua, namun golongan yang ketiga lebih kepada bersolat malawung tarik deui. Malawung ieu urang teh inget-inget itu inget ieu dibedol deui. Allahu Akbar bersolat ieu. Malawung kali dibedol deui sehingga dia mengkhususkan dirinya, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah salat yang seperti ini termasuk yang Allah ampuni. Ya pura dah. Kalau malawung tarik salat teh. Urang kadang malawung ka mana kali bukan ieu. Bedol deui tarik deui, saya sedang salat. Tarik deui bedol deui, saya sedang salat. Golongan yang keempat ini lebih dahsyat lagi dari golongan yang ketiga. Musabun, Allah berikan pahala. Siapa? Dalam salatnya khusyuk, dalam salatnya penyerah diri kepada Allah. Istuning we ya Allah, da eta salat teh memang perintah anjeun. Kaula butuh kana salat ieu lain semata-mata Allah marintah, tapi kita yang butuh kepada salatnya. Musabun, diberi pahala Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, muqarrab minallah, yang senantiasa dekat dengan Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Barangkali salat teh istuning eta mah miharep Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap surga, tidak kemudian merasa takut kepada neraka. Perintah Allah aku laksanakan, hanya aku dengan Allah. Sayyidina Umar ketika dalam peperangan kemudian beliau berpanah kan, banyak para sahabat Nabi yang matinya itu ketika dalam posisi sholat. Siapa di antara Sayyidina Umar? Ada Sayyidina Ali. Itu dipanah, cepet, tertusuk. Waduh, sakit luar biasa. Kata Umar apa bilang? Hei sahabat, kamu nanti cabut panahku ini, anak panah ini. Baik Umar, akan saya cabut. Tapi nanti ketika aku sedang sholat, sholat imam, sholat Sayyidina Umar, Allahu Akbar, sholat dicabut, tidak merasakan sakit sedikit pun. Kenapa? Karena muqarrab minallah, sudah tidak terasa lagi dunia, sudah tidak terasa lagi apa yang dia rasakan. Yang dia rasakan hanya keintiman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Launa boro-boro abdi misalkan sholat, ngiem leureung saeutik ayo mah boro-boro muqarrab minallah. Tapi kata Allah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, berusaha sebaik mungkin agar sholat kita menjadi baik begitu.
kita pahami berikutnya. Ketika percakapan kita dengan Allah, baca uratnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kemudian menjawab, hambaku telah memujiku. Dijawab ku Allah teh. Nalika keur salat teh. Kemudian ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengulangi pujianku. Kalimatnya coba kita tengok baik-baik dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim diucap 2 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tidak cukup tadi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim ucapan di awal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Ini menunjukkan pesan si Allah teh, ya kaulah teh Maha Rahman, kaulah teh Maha Rahim, teh saha butuh datang ka dieu gitu. Contoh ieu. Abdi nyeun kandang hayam. Mesen hayam di Paraban, di Berenahar. Cik kira-kira anu butuh teh hayamna atawa denina? Dan butuh mah denina. Nah, geuning butuh denina maraban hayam. Sabar saya punya harapan. Ketika saya maraban hayam, hayamnya galalede, dagingna gede, dijual mahal. Nu boga tujuan mah ieu. Cik Allah teh da marani anu butuh mah kaula mah teu butuh disebut ye kaula teh Ar-Rahmanir Rahim. Manya maneh teu percaya. Rek menta maka kami ulah kanu sejen. Ulah disangka bahwa sangu nu bakal ngawaregeun teh dan ngawaregeun Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang kadang sok teu sadar, loba teu sadarna. Nah, maka kegiatan khusus dari RW 07 ini setiap peringatan Hari Besar Islam suka ada kalimat peringatan. Betul ya? Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Zulquran. Pertanyaannya, what is the meaning of peringatan? Ini maksudnya apa sih ada peringatan? Peringatan itu berarti asal katanya ingat. Tujuannya jelema aya 3. Aya nu inget wae, aya nu kudu diingetan, aya nu teu inget. Ini kita golongan mana? Ustaz, saya sudah tahu dari dulu sejak saya balik ketika belajar di sekolah agama, salat 5 waktu ibarat itu. Saya tahu rukun dan syaratnya. Oh iya rukun salat. Oh iya fardu wudu. Oh iya wajib wudu. Oh iya syarat sah salat jeung sajabana apal nama. Pertanyaannya ngefeknya terhadap kehidupan kita sejauh mana kan gitu. Makanya diingetan. Bising poho deui, ye salat teh kieu, ye fadilahna kieu, sing saha jalma anu salat subuh berjamaah kieu fadilahna, ye lamun salat kade kudu inget, ye salat teh dibagi 5, yo sajabana jeung sajabana, mengingatkan kembali kepada kita ngalah urang salatna bener. Kembali ke laptop yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku mengulangi kata Allah pujian untukku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Mulai dimensinya agak sedikit berubah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimensi uluhiyah, dimensi ketuhannya yang tadi di ayat ini ke ayat ini hanya kita untuk Allah semata. Mulai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Ini antara diriku, hada baini wa baina abdi. Gitu. Ini antara aku dengan hambaku dan aku akan mengabulkan apa yang dipinta oleh hambaku. Mulai dimensinya hamba ayeuna namanya. Tadi mah Allah deui, alhamdulillah deui, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Allah. Ayeuna, oke. Cik Allah teh lamun teh mah diajakan ngobrol jeung urang, rek naon maneh? Hayang naon maneh? Salat rek naon ka kaula? Iyyaka na'budu, ka anjeun dimensi Allahna, wa iyyaka nasta'in. Jeung ka anjeun ya Allah meminta pertolongan.
ihdinas siratal mustaqim. Tapi kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah kemudian menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang ia minta. Bismillah atau sholat itu teh beres kaki bener sholat teh dinikmati. Tidak hanya sebatas tadi fikihnya, masuk kepada rohaninya. Imam termaca di tengah baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami pasrah kembali, memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurus dan jalan yang mana? Apakah jalan Ahmad Yani? Apakah jalan Jenderal Sudirman? Apakah nanti siratal mustaqim ketika seorang muslim sebuah makhluk akan menyeberangi siratal mustaqim? Ternyata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus telah Engkau berikan anugerah nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para salihin, para syuhada. Itu yang telah Allah berikan anugerah nikmat kepada mereka. Sangkan kumaha carana hidup nikmat, tuturkan kumaha Allah mereka nikmat ke aranjeuna. Kumaha nabi diberi nikmat, kumaha para salihin diberi nikmat, kumaha para syuhada diberi nikmat. Jalan itulah yang mesti kita tempuh. Dan tidak ada satupun ceritanya mereka-mereka yang telah Allah berikan nikmat melakukan perbuatan kezaliman, termasuk itu kezaliman secara lahir maupun batin. Secara lahir mungkin bisa, misalkan Pak Haji Didin ini kubur kurmanya teh geus jadi dipauk kurang, zalim kurang. Tapi ada perbuatan zalim yang Pak Haji Didin enggak tahu. Contoh, udah hormat mere-mere, memang jagoan kan? Aya deui pakar rambutan yuk leuweut yuk. Jelema teh mun teu mere. Urang geus zalim eta. Pertanyaannya dia mau ngasih atau tidak, dia kan. Tapi kenapa kita selalu bergelemet gitu? Jelema teh selalu apa namanya? Fokus terhadap yang lain, sementara kita jarang fokus terhadap diri sendiri. Nah, tidak mungkin kata Allah, aku berikan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan aku, anugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada mereka, para nabi, para salihin, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang kemudian menyertai para nabi itu, para sahabat berarti. Nah, jadi cintaknya lamun hayang meunang nikmat siga aranjeuna, maka ikuti apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi berjuang, Kanjeng Nabi menyantuni, Kanjeng Nabi baik budi, Kanjeng Nabi tidak pernah menyakiti. Nah, lamun hayang meunang anugerah nikmat ihdinas siratal mustaqim teh, berarti carana mengikuti langkah-langkah para yang disebutkan tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi jangan Kau berikan aku jalan seperti mereka yang Kau maghdub itu apa? Marah, murka. Yang Kau murkai waladdallin, dan yang tersesatkan, yang disesatkan siapa? Yahudi, Nasrani. Nah, maka dimensi itu ketika masuk ke sholat, ya Allah, nikmat luar biasa. Maka bagaimana caranya? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tangke mah kitu urang tahlil teh nya berusaha dibaca ke subuh. Urang ngarasa aing lillah tahlil teh. Eta mah senang bae tuturkeun teu bae tinggal berdiri, gitu kan? Coba Abdul dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah. Geunah hate teh. Kunaon sih abdi usaradan la mawjuda illallah. Tidak ada kita itu la mawjuda. Urang teh eueuh nu aya illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada lagi yang patut disembah illallah kecuali Allah. La ilaha illallah hayyul baqi, yang maha hidup, yang maha kekal. Luar biasa. Maka kalimat la ilaha illallah pasti bergetar. La ilaha illallah. Mau 100 kek, mau 200 kek, kunaon sih ari urang pek baca kumaneh tah Fatihah 12 kali.
100 kali. Kunaon sih kudu loba-loba? Pek kumane baca istighfar 100 kali, pek kumane baca 200 kali. Can karuhan anu ribuan kali eta nyangkeun istighfar kok anu saeutik. Buat kita, buat saya yang awam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ieu mah mun hari-hari masih kene naon teh? Beungeut yang hareup hate mungkin munafik teh ya. Masih kene jelimet wae jeung batur teh. Aing mah, kunaon kieu kunaon kitu. Sebetulnya respon kita terhadap orang lain, terhadap alam semesta itulah yang kemudian menjadi cerminan diri kita. Model tadi teh usaha teh laku moalnya geus suudon urang ka diri sorangan kita percaya komo ka batur. Allah itu tergantung prasangka hambana, lamun ceuk urang hadenya hade. Lamun ceuk urang positifnya positif. Ngan kadang-kadang urang sok boga mental kok. Punten bapak-bapak. Aing mah geus kolot ieu boro-boro diajar Quran, boro-boro hafalkeun Quran, geus kolot ieu mah hese. Nya geus hese moal bisa. Tapi dalam hati ketika punya nilai spirit yang luar biasa nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau belajar Al-Quran, saya baca Al-Quran. Al-Quran itu Allah mudahkan. Sudah mulai negatifnya hilang. Mental blocknya sudah pecah, muncul nilai positif. Ketika nilai positif muncul, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi turun. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Berikutnya alladzi 'allamal insana ma lam. Da Allah ilmu, manu Allah lain urang. Sehebat-hebatnya guru punya metodologi apapun, Allah tidak siaga sembung dari ilmu. Nambung teh hese baca Quran teh. Geus moal bisa. Yakin bismillah, ya Allah mudahkan. Makanya ketika malaikat Jibril ke kanjeng Nabi, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Kanjeng Nabi menjawabnya, abi teu bisa maca, teu bisa maca. Harus ada repetisi pengulangan lamun hayang bisa kudu berusaha. Itu saja barangkali yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita